Salam hidup dalam persatuan kasih pemirsa yang sudah menonton channel saya ini Asikru, yang mempertontonkan atau mensharikan dari kegiatan-kegiatan Oriba di seputaran Kabupaten Buleleng dan sekitarnya. Hari ini saya akan berbagi kembali di acara ulang tahun Oriba yang ke 81 8 Agustus 2022 yang diadakan di Pantai Happy Singaraja. Cukup ramai pemirsa, kurang lebih dihadiri oleh 1.700 warga se-Kabupaten Buleleng yang sangat bersemangat untuk mengikuti acara peringatan hari ulang tahun Oriba yang ke-81. Perlu diketahui bahwasannya di Kabupaten Buleleng sekarang sudah semakin bertumbuh, sudah semakin ramai semenjak COVID menurun. Jadi warga sudah bisa mengadakan pertemuan-pertemuan, baik pertemuan lokal maupun pertemuan pada umumnya. Jadi sudah sangat bersemangat untuk melakukan Oriba kembali. Selamat untuk warga di seluruh Kabupaten Buleleng pada khususnya. Dan acara hari ini yaitu perayaan Hari Ulang Tahun Oriba yang ke-81 tahun dengan mengusung tema melalui peringatan Hari Ulang Tahun Oriba yang ke-81, kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental secara mandiri. Oke, begitulah jadi tema di peringatan Oriba yang ke-81 ini. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan melalui kemandirian. Jadi dengan beroriba kita berjuang di atas kekuatan diri sendiri. Kita penuh disiplin, jadi bersemangat karena luar biasanya Oriba. Tetap berjuang, berlatih dan bersemangat untuk melakukan Oriba. Bergeser ke sebelah selatan. Peringatan hari ini yaitu mengambil tema melalui peringatan HUT ke-81, kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental secara mandiri. Tema Bapak Kepala Desa Cikanbur. Baik, terima kasih atas waktunya pada pembawa acara. Sebelumnya izinkan saya untuk mengaturkan para hormat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya, rahayu, salam hidup. Yang saya hormati Bapak Ketua Titian secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Oriba yang ke-81. Dilihat angkanya 81 ini sudah lansia nih, sudah mapan, sudah mantap, dan ini merupakan organisasi atau yayasan yang mempunyai gerakan nyata, gerakan yang sangat mulia, yang membantu masyarakat pada umumnya untuk menjadi sehat. Ini luar biasa sekali ini. Yang sangat mengapresiasi sekali. Karena tadi saya sudah bisik-bisik dengan Bapak Ketua. Tadi sudah dari 81 niki tahun niki sudah ribuan bahkan mungkin jutaan umat manusia yang sudah disembuhkan. Banyak sekali yang tadi bisa dibilang penyakit-penyakit kronis itu bisa disembuhkan. Ini luar biasa sekali. Terus semangat, dan yang mau tahu warga Desa Tukanggo enten di sini. Ada nggih? Tolong angkat tangan iki. Ada nggih? Ada sekali terganti lagi iki. Titian karena niki gerakan yang sangat mulia, mudah-mudahan pengurusnya juga ini bukan amal baiknya. Semoga
bapak-bapak pengurus, bapak ketua diberkahi oleh Desa Widiwase, karena ini adalah amal yang baik, yang mulia. Titiang juga sangat mensupport sekali gerakan ini. Mungkin terus berbuat berbagi amal baik, karena jika niat yang baik dan tulus, pasti hasilnya juga akan baik. Dari Tiang itu saja yang bisa saya. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Jadi luar biasa, sangat berbahagia rasanya saya ada di tempat ini, yang pada kesempatan ini sudah 2 kali di masa pandemi Covid kita tidak bisa menggelar acara semacam ini. Kalau kemarin-kemarin dengan kapasitas dan jumlah yang jauh lebih besar, namun sekarang karena habis Covid, ya bisa dikatakan kita seolah mengulang kembali. Bapak dan Ibu semua, sebelumnya bisa kita yelkan Oriba dulu ya. Jadi untuk menyemangati suasana, apakah masih semangat? Kalau masih, dihidupkan badannya, dibangkitkan cinta kasihnya. Ya. Oriba. 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 Yang saya hormati Bapak Perbengkel dari Timur, senior kita juga ini Pak Mengkel Penglatan, kemudian Bapak Girimas dari Bapak Mengkel Girimas, dan juga tuan rumah Bapak Mengkel Tukang Mungge, beserta Pak Soke, juga warga Oriba beliau, Bapak Mengkel Anturan, dan juga yang Tiang hormati, ada beliau Mr. Kim. Nah, kebetulan sekali waktu beberapa bulan yang lalu kita pernah melatih beliau. Jadi beliau sudah melakukan Oriba, walaupun katanya 1 kali 2 kali sehari, namun sudah merasakan manfaatnya. Beliau adalah Presiden Direktur daripada ipms.co.id. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kemudian di sini ada juga Ratu Biang, yang kebetulan sekali beliau adalah orang tua daripada owner Bali Healing Spirit, di mana adalah beliau adalah melatih guru-guru yoga. Jadi anak beliau Begawan Sripada Baskara, beliau melatih guru-guru yoga sampai dari luar negeri. Kemarin dari Vietnam, kemudian dari India, bahkan juga dari Medan, termasuk dari Semarang, dari Solo, Jakarta, kumpul di Bali Healing Spirit di Pejeng, Gianyar. Beliau yang melatih. Namun beliau menginginkan Oriba juga. Sri Begawan Sripada Baskara ya. Jadi kemarin kita latih, beliau mengatakan setelah kita latih sangat terjadi perbedaan. Barangkali kalau melakukan yoga mungkin lebih daripada 1 jam sekali melakukan latihan. Ternyata kita di sini hanya 7 menit saja. Namun apa yang beliau rasakan, beliau langsung testimoni. Ternyata ketika saya merasakan ada yang tidak nyaman badan saya, setelah saya lakukan, kok rasanya bugar, tidak jadi sakit katanya. Tepuk tangan buat beliau. Dan juga saudara-saudaraku semua, di pengurus Yayasan Oriba Kabupaten Buleleng, yang dari wakilnya Bapak Ketut Sukariase, kemudian ada Pak Metro selaku pelatih utama, dan juga tentunya yang lainnya ada Pak Sabike juga, dan juga Pak Satnyane, koordinator kecamatan dan desa, termasuk warga inti dan warga pelatih, dan seluruh warga Oriba yang telah pada kesempatan ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam. Jadi Bapak dan Ibu semua, sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu bahwasannya peringatan Oriba ke-81, di mana 8 Agustus 1941 diturunkan pelajaran ini. Sekarang adalah 8 Agustus 2022, sudah yang ke-81, dengan mengambil tema bahwasanya untuk meningkatkan pentingnya kesadaran kita akan kesehatan yang mandiri. Mungkin sedikit saya ceritakan bahwasanya Bapak dan Ibu semua, bahwa tahun 41 beliau yang menemukan daripada pelajaran Oriba tersebut, beliau adalah sudah merasakan juga banyak sekali pada saat itu orang-orang yang sakit, banyak orang yang menderita pada saat itu, sampai tercetus dalam hatinya, adakah jalan? Kenapa banyak orang yang meninggal gara-gara sakit? Pada saat itu dikatakan dia sulit dideteksi penyakitnya. Karena apa?
kecanggihan daripada modern teknologi kedokteran? Belum. Sehingga apa? Sangat terpikirkan, adakah ya Tuhan tentang bagaimana pelajaran yang bisa membebaskan manusia dari gangguan fisik dan mental. Nah, pada akhirnya 8 Agustus 1941 diturunkanlah pelajaran tersebut, yang akhirnya apa? Memandirikan orang. Arti kata mandiri apa? Bisa bagaimana mendulang kesehatan melalui dirinya sendiri. Tidak lagi tergantung pada obat, tidak lagi tergantung pada rumah sakit, tidak lagi tergantung pada dukun. Apakah itu mungkin? Nah, sekarang kita sudah membuktikannya. Sekalipun kita hanya melakukan belum sempurna, belum maksimal. Satu contoh saja, mohon maaf sekali. Satu contoh saja, banyak orang yang ada di kursi roda. Sudah pernah saya sampaikan, Bapak Wakil Bupati saja, waktu kita undang Taman Kota, masih banyak orang yang di kursi roda karena stroke, karena mengalami paralise, ada kelumpuhan di situ. Namun setelah beberapa 1-2 tahun ke depan kita diundang lagi, yang tadinya di kursi roda pada jalan semua, pada naik motor semua, itu dulunya berobat bertahun-tahun loh. Artinya apa? Ketergantungan dengan rumah sakit. Bagaimana bisa dikatakan mandiri kalau tergantung dengan yang lain? Nah, melalui pada kesempatan ini Bapak Ibu semua, mari kita tingkatkan kesadaran kita. Nah, dengan apa? Dengan gerakan yang begitu simpel. Beliau dari Korea barangkali ya. Nanti suatu ketika saya akan berlatih bahwasanya bagaimana sesuatu yang kita lakukan dengan gerakan yang simpel ini sebenarnya tidak sesederhana yang dilihat. Kelihatannya memang simpel, tapi tidak sesederhana yang dilihat. Karena apa? Manusia semua punya potensi ada obat dalam dirinya. Semua sudah punya obat, bahkan lebih canggih daripada obat yang didatangkan dari luar. Ya, siapa dapatnya dari luar, dari dalam sebenarnya jauh lebih hebat. Cuma cara mengaktifkan yang sulit. Oriba salah satunya itu. Mungkin kalau kita sering mendengar bagaimana kepada ibu semua, bahwasanya salah satu sistem dari tubuh kita adalah mungkin sistem endokrin ya, sistem hormonal dalam tubuh kita yang sangat mengatur kimia dalam tubuh kita. Satu contoh kecil saja, kenapa orang dikatakan pada saat orang bahagia bagaimana? Oh, ada hormon dopamin yang keluar. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang bahagia? Kalau orang bahagia muncul hormon dopamin tersebut, sehingga merasa nyaman hidupnya. Kalau sudah keluar hormon tersebut, banyak penyakit yang bisa dikalahkan. Tubuh mereparasi dirinya sendiri. Satu contoh kecil saja, dengan senyum misalnya. Dengan senyum, tapi tentunya senyum yang simetris ya, yang sama kiri kanan. Yang ada naik 1 turun 1. Coba latihan senyum dulu, yang naik 1 turun 1. Gimana hasilnya? Nah, kalau simetris senyum Anda 7 detik saja hormon dopamin sudah keluar di situ. Kalau sudah keluar hormon dopamin tersebut, sudah muncul kebahagiaan. Belum tertawa ini. Nah, kalau tertawa lagi, lebih banyak lagi hormon dopamin yang keluar. Jadi sebenarnya baru latihan senyum saja, tertawa saja, sudah keluar obat yang luar biasa dalam tubuh kita. Itu baru hal kecil loh. Nah, bagaimana kalau orang melakukan oriba? Kemarin pernah sudah saya sampaikan di ex pelabuhan, satu contoh seperti rechargeable, seperti ngecas orang tersebut. Makanya bisa dibuktikan, yang kenyal bayu ini, yang on bayinya, coba Anda buktikan. Anda putar beberapa kali saja, kembali tenaga Anda tersebut. Begitu sebaliknya, yang Anda dalam keadaan lapar, barangkali maaf iki, luwe basahnya, layah basahnya. Anda lakukan olahraga tersebut, rasa lapar pun jadi berkurang. Mungkin tidak hilang, tapi jauh berkurang. Dan itu tidak bikin mah. Karena apa? Yang Anda masukkan ini energi dasar dari tubuh manusia tersebut. Nah, tidak sesederhana yang Anda lihat barangkali. Jadi, dengan kita mengecas. Kalau ngecas HP barangkali, saya kemarin sudah sampaikan, kalau ngecas HP, yang mencelep dayanya, mencelep listriknya, paling hanya menambah daya doang. Tapi akan perbaiki yang rusak. Kalau layarnya pecah, misalnya dicas, kira-kira mau nggak layarnya bagus? Mau? Tapi kalau orang beroriba, tenaganya nambah, badannya diperbaiki. Ini orang partai ya.
Jadi selalu bersemangat beliau. Saya suka orang seperti itu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu semua, betapa untungnya kita sekali melakukan, tenaganya nambah, badan diperbaiki di dalam, lebih hebat daripada ngecas. Makanya dikatakan dengan melakukan qoribat tersebut, akan pemuaan ini layar ya, wajahnya layar. Tinggalin beberapa jam di muanya gini, sarung di mana cari gerbong gitu. Tapi ketika sesi melakukan qoribat dicedang ya, wajahnya makin cerah, makanya wajahnya terlihat cantik sekarang. Kalau kita cantik saya dulunya gak cantik. Ya gimana? Karena asam urat. Ini sembuh tinggi ya. Kalau bahasa medisnya udim di sini. Ada udimnya, ada semua, ada bedak kadang-kadang muani, kadang-kadang asam lambung mah. Ya. Gimana mau bagus wajahnya? Sehingga benar layari itu. Tapi ketika anda melakukan tersebut, kating layari mau benar, tenaganya juga nambah. Nah, bagaimana kalau sering-sering melakukan? Tidak ada istilah overdosis. Apalagi tadi beliau ingin melakukan Bapak Kepala Desa Tunggal Mungge, nanti bisa dibuktikan. Saya dulu awalnya orang sangat skeptis. Saya paling malas juga hal semacam ini. Ngapain ikut yang semacam ini? Karena kelihatannya ya nggak masuk akal juga kan. Tapi setelah saya buktikan lakukan dengan tidak bayar. Kalau saya bayar coba lakukan. Ternyata apa? Tenaganya nambah. Tenaganya nambah. Hanya apa? Untung istri nggak nambah ya. Jadi saya sudah sering mendengar cerita mereka ini, Pak. Yang ada nak bungker Pak. Mungkin makin cara belakang panggung Pak. Makin nomblongin ya. Karena apa? Ya hidup dia kembali. Sangat wajar normal kembali. Nah Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan ini sekali lagi momen yang luar biasa. Saya sudah mengatakan ini adalah bagian daripada sekarang sudah bagian daripada kebutuhan. Sudah bagian daripada kebutuhan. Saya pernah katakan ya, kebutuhan tersebut dirumuskan barangkali oleh Abraham Maslow ya. Abraham Maslow dirumuskan dalam bentuk kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah fisik, fisiologi, biologisnya. Jadi fisiknya harus bagus. Kebutuhannya apa? Makan, minum, kemudian barangkali yang lainnya termasuk seks itu. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana bisa melakukan kebutuhan kalau kita sakit? Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Saya melihat banyak sekali orang yang belum beroribat selalu dalam keadaan cemas karena penyakitnya. Benar tidak? Peraturan Pak D yang sedang pulas Pak D, coba sedang pulas yang gimana caranya ini? Berbulan-bulan kadang-kadang begitu. Kengken asalnya kalau kita ada posisi macam itu. Tiba lupa dengerok jam 1 jam 2 dikit bila klik-klik gini, manis mengansing tiap masih cemas orangnya, ansietas orangnya. Artinya apa? Tidak ada rasa aman di situ. Itu kebutuhan manusia, kebutuhan dasar itu. Nah sekarang setelah Anda melakukan qoribat, sudah mulai sedikit percaya diri, muncul rasa aman. Berarti kebutuhan Anda yang kedua sudah mulai terpenuhi. Benar tidak? Masih ada yang takut-takut? Masih ada yang cemas-cemas? Minimal berkurang ya. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta mencintai. Itu juga kebutuhan yang luar biasa. Bagaimana kalau jadi manusia tidak pernah bisa mencintai siapapun atau tidak pernah dicintai oleh siapapun? Kayaknya asalnya. Hah? Ya wah, benar. Iya, karena apa? Kebutuhan akan cinta mencintai penting. Makanya sayang pada anak, sayang pada barangkali keluarga, sayang pada pasangan, sayang. Nah sekarang yang tidak pernah dapat porsi, tidak pernah dapat yang namanya kewajiban, sayang pada diri sendiri. Kapan? Kalau dia beroribat, tahu nggak Anda mencintai diri sendiri? Tahu nggak Anda mencintai jantung sendiri? Tahu nggak Anda mencintai wajah sendiri? Hanya mencintai yang lain, sayang pada sepeda motor, cinta pada anak, cinta. Tapi kapan udah badan? Kapan udah tahu ibunya? Iya. Nah, diharapkan ini yang saya katakan Bapak dan Ibu semua melalui perayaan hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan secara mandiri melalui mencintai diri.
ulang tahun Orhiba. Jadi semoga Orhiba semakin berkembang, jaya, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia pada khususnya dan juga dunia pada umumnya, karena ke depan sudah pasti banyak yang mengetahui bagaimana itu Orhiba. Jadi melalui sosial media dan yang lainnya. Luar biasa Orhiba, sukses Orhiba, tetap jaya. Beliau dan juga didukung oleh keluarganya, beliau melakukan olahraga. Artinya hidup matinya dipertaruhkan di Orhiba ini. Sehingga untuk para pelatih termasuk kejuaraan yang bergiliran datang ke Tijekule. Bayangkan itu, untuk mensupport, melatih Pak Asil. Sehingga beliaunya semuanya dipertaruhkan Orhiba, tidak ke dokter sama sekali. Akhirnya mereka seperti ini lagi. Karena beliau sudah mengalami luka setengah. Dan banyak cerita-cerita yang seharusnya saya ungkapkan di sini, tetapi singkat cerita. Berkat Orhiba, dari mata saya minus, jadi saya lepas kaca. Dan dari ikut Orhiba, saya tidak jadi kehilangan rahim. Terima kasih. Salam hidup. Ya, terima kasih untuk mereka. Sangat perjuangan yang sangat luar biasa, alamat dan juga apa keluhan. Baik, maka sesuatu yang berikan kepada kita. Namanya di Gede Joniarte, alamat di Penarikan Jalan Lokabayana. Terima kasih atas waktu. Sebenarnya yang ini mengalami syarat kejepit kurang lebih sekitar 10 bulan. Kesana kesini yang menjadi obat, gimana caranya biar tiang itu bisa sembuh. Gitu. Kalau malam jantung agak bulat, dari pinggang sampai pangkal yang ke kanan ini dikasih obat seperti yang tidak Bali itu diboreh setiap malam itu. Paginya dia dibangunin oleh ibu sendiri, digendong biar bisa dia bangun, karena bangun itu susah, karena sakit itu di tulang ekor itu seperti ditusuk-tusuk. Gitu selama 10 bulan. Berusaha sampai ke sana sini, sampai terapi saya sudah, ke dokter saya sudah. Di dokter itu dokter Kawi yang di Rongsen, saya disuruh menyediakan uang sekitar 75 juta untuk dioperasi. Akhirnya dia tanya, dok, kira-kira uang 75 juta ini bisa sembuh enggak? Apa jawabnya dokter? Kami tidak bisa jamin. Kenapa dikasih tahu saya uang 75 juta? Padahal belum jamin bisa sembuh. Dan gitu. Nah, akhirnya ada yang teman yang ngasih tahu olahraga Orhiba. Di Orhiba itu pertama sekali di Taman Kota. Kami sebetulnya mau guyur dengan olahraga Orhiba karena yang limudogen bisa segar. Gitu. Akhirnya kami hanya mencoba ikut di Orhiba di Taman Kota pertama sekali. Berjalan waktu sekitar 1 bulan 2 bulan saya duduk di Taman Kota baru belajar itu. Selama saya sakit itu tidak bisa duduk. Waktu saya masih aktif hanya di 1 menit aja tidak bisa kuat duduk. Apalagi seperti bapak-bapak ini duduk tidak bisa saya. 1 menit aja tidak bisa. Jangankan sampai sejam 2 jam tidak bisa. Ya cuma itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan semua warga semangat terus pada Orhiba, karena Orhiba ini betul-betul menyiapkan badan kita sendiri. Sukses dan terima kasih. Terima kasih Bapak Joni atas testimoni yang kami berikan. Semoga juga bisa. Ya, demikian video-video yang bisa saya bagikan di peringatan ulang tahun Orhiba yang ke-81. Semoga Orhiba semakin dikenal oleh masyarakat luas.
tetap selalu bersemangat. Jadi salam hidup dalam persatuan kasih, sehat kuat hidup sempurna bagi